guys, hari ini kita akan berkunjung ke makam tokoh bersejarah di Desa Sedari. Syekh Janapura adalah murid Sunan Gunung Jati yang dipercayakan untuk membuka hutan di pesisir barat Jawa, mencakup wilayah yang kini dikenal sebagai Desa dan Pantai Sedari, Karawang. Tujuannya adalah mendirikan pemukiman sekaligus pos pertahanan Kesultanan Cirebon serta menyebarkan Islam. Ia memimpin pedukuhan selama sekitar 10 tahun di kawasan Pisangan. Kemudian ia melanjutkan misi dakwah di wilayah Tanjung Suwung yang kemudian berganti nama Sedari yang diambil dari nama putrinya Dewi Sondari. Kita sudah berada di salah satu makam yang bersejarah. Langsung kita ketemu ya sama pengurusnya. Halo Pak, Ya. Dengan Bapak siapa? Nama saya Rasna. Dengan Bapak Rasna. Oke, selamat datang teman-teman semua dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, ilmu komunikasi yang sudah datang di salah satu makam karomah yang ada di pesisir Karawang, yaitu makam Syekh Kudus Janapura bin Syekh Ahmad Jenal. Terima kasih atas kedatangannya. Perlu saya berikan jabaran sebentar terkait dengan adanya makam karomah yang ada di pesisir utara Karawang, yaitu adalah makam Syekh Kudus Janapura, dan ini nasab beliau. Dari kurang lebih beliau adalah keturunan yang ke-22 sampai ke Rasulullah. Beliau adalah nama aslinya Syekh Jenal Mustafa, gelar kewaliannya adalah Syekh Kudus Janapura. Untuk itu sebelum ini izinkan saya untuk memimpin teman-teman berziarah ke makam waliullah. Silakan. Boleh perkenalkan dulu Pak diri Bapak dengan siapa? Nama saya Rasna. Kepanjangannya ya cuman Rasna, nama saya Rasna. Kebetulan saya asli kelahiran di Desa Sedari. Saya usia 45 tahun. Kebetulan lagi belajar ngurus makam karomah Syekh Kudus Janapura beserta istri saya. Iya. Kalau boleh tahu, siapa sih Pak pendiri Desa Sedari dan bagaimana awal mulanya berdirinya Desa Sedari ini? Oke, kalau mudah-mudahan memang ini salah satu yang bisa memberikan informasi ke halayak banyak orang. Terjadinya Desa Sedari ini diawali oleh beliau adalah Syekh Kudus Janapura dari abad ke-6, awal abad 16. Beliau adalah salah satu muridnya Sunan Gunung Jati, yaitu yang ada di Cirebon, makamnya di sana. Beliau diperintahkan untuk penyebaran agama Islam, yaitu di sebelah barat kota Cirebon. Kebetulan di sini harus membuat pedukuhan yang pertama awalnya yaitu dusun pedukuhan di Pisangan. Dari Pisangan beliau kurang lebih sekian tahun. Dari Pisangan beliau ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Ki Geden Pakuyono sama Kiai Gliung. Nah, Syekh Kudus Janapura ini adalah salah satu muridnya Sunan Gunung Jati yang harus penyebaran Islamnya dari pesisir Cirebon sehingga ke sebelah barat. Pada saat itu memang salah satu ketahanan kerajaan Cirebon. Nah, terus singkat cerita, beliau kedatangan dua putrinya, yaitu Dewi Sondari Wangsanegara dan juga Dewi Andi dari Wangsayuda. Nah, Dewi Sondari sendiri izin pada saat itu pedukuhannya di Pisangan di sebelah timur Desa Sedari. Ini waktu itu mah belum Desa Sedari namanya. Ini disebutnya adalah Tanjung Suwung. Nah, beliau diperintahkan oleh ayahnya, itu Dewi Sondari, diperintahkan oleh ayahnya agar mengislamkan orang penghuni yang di Tanjung Suwung. Awalnya ini Tanjung Suwung, yaitu banyak warga buronan atau kaburan dari kerajaan Telaga. Salah satunya yaitu dihuni oleh manusia setengah siluman yang ibarat nama keilmuannya lebih ini, sehingga beliau lupa dengan keislamannya. Dengan
Dewi Sondari datang ke sini untuk mengislamkan beliau, sehingga terus disusul sama ayahnya yaitu Syekh Kudus Janapura, sehingga Nyimas Tanjung Sari yang tadinya penghuni di sini yang paling berkuasa diislamkan kembali. Nah, singkat cerita, setelah ini dibuka jadi Pedukuhan Tanjung Suwung oleh Syekh Kudus Janapura, kedatangan tamu dari Kudus, yaitu salah satu kerabatnya Syekh Jafar Shodiq untuk meminang, yaitu namanya Dewi Sondari Wangsa Negara tadi itu, putri beliau yang nomor 1. Sehingga ditikahkanlah beliau. Terus cerita turun-temurun yang kami terima bahwasanya Dewi Sondari ini lalu diboyong setelah menikah, diboyong ke Kudus ke sana. Dan diyakini bahwa kami cerita turun-temurun ini Wali Songo selian daripada Sunan Ampel itu nyampe ke semua Kesedari. Nah, singkat cerita, Dewi Sondari diboyong ke Kudus ke sana oleh suaminya yaitu Raden Imanillah. Lalu ayahnya ibaratnya kalau bahasa Betawinya apa sih, kehilangan seorang anak gitu. Sehingga bersepakat dengan penghuni pedukuhan di sini, desa ini yang tadinya Tanjung Suwung dijadikan yaitu namanya Tanjung Sondari. Gitu, Tanjung Sondari. Singkat cerita, Tanjung Sondari sehingga sampai saat ini menjadi Desa Sedari. Awalnya mah nama Desa Sedari ini diambil dari salah satu namanya putrinya beliau yaitu Dewi Sondari, yang sekarang jadi tagline Desa Wisata Sedari, yaitu Desa Wisata Dewi Sondari, Desa Wisata Sorga Bahari. Itu ngambilnya dari situ ya. Nah, Dewi Sondari. Nah, terus singkat cerita, sehingga cerita turun-temurun beliau ini sampai meninggalnya di Sedari gitu. Sehingga makamnya sekarang ada di dekat pesisir pantai. Gitu. Untuk penyebab meninggalnya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk menyebab ketinggalannya wallahu alam ya, kami nggak tahu. Cuman diceritakan di situ beliau sedang melaksanakan sholat malam yang tidak pernah berhenti. Itu ibaratnya setiap malam beliau menjalankan sholat sunnah yang tidak berhenti. Sehingga diketahui oleh 2 sahabatnya pas waktu saat mau azan subuh, nggak taunya beliau dalam keadaan duduk atau apa, nggak taunya udah meninggal. Berarti meninggalnya dalam keadaan sholat gitu? Iya, dalam keadaan sholat. Tidak tahu iya penyebabnya apa. Dalam keadaan sholat yang diceritakan turun-temurun seperti itu. Untuk pengalaman unik atau peristiwa yang berkesan itu apa, Pak? Yang seperti saat ini. Kalau yang cerita uniknya di sini memang sedikit apa ya, di Desa Sedari ini memang dulunya waktu zaman saya masih kecil memang benar-benar gimana sih, desa ini yang memang terisolir dari kota, sehingga hal-hal mistis di sini masih sering lebih banyak yang meyakini bahwasanya penghuni di sungai ya ada gitu, yang di penghuni lautnya juga ada, sehingga selalu berkaitan dengan makam karomah di sini. Nah, di sini makam karomah ini memang dari dulu walaupun belum ada jalan, tapi sudah banyak yang berjarah. Gitu. Karena saya tahu dari mertua saya menantu di sini yang sekarang adalah istri saya ini, udah turun-temurun yang ke-12 pengurus makam ini gitu, turun-temurun ngurusin makam ini gitu. Ini yang apa, ya? Iya, bergenerasi. Ini atau makam sebelahnya ada makam-makam mertua saya. Untuk makam ini sering diadakan acara adat atau doa bersama atau tradisi tertentu, Pak? Acara di sini alhamdulillah kami sekeluarga biasa mengadakan acara doa bersama setiap malam Rabu. Tetapi untuk para penziarah ke sini ya biasanya siang malam udah ada aja yang ziarah. Kadang-kadang ya ada yang perorangan atau yang rombongan, bahkan biasanya kalau pas hari-hari atau bulan-bulan tertentu itu memang berbondong-bondong yang ziarah ke sini gitu. Untuk hari-hari tertentu contohnya apa, Pak? Hari-hari tertentu contohnya kita acara maulid. Ke depan ya ada acara maulid, biasanya kita mengadakan acara yang agak inilah meriah, terus sama haulnya beliau gitu di bulan Jumadi awal. Biasanya Ziarah berdoa bersama di sini. Untuk acaranya itu berapa lama? Kalau acara biasanya kita tengah malam, paling juga sejam 2 jam lah gitu acara doa bersama. Itu jamnya tertentu, Pak? Jamnya biasanya pada Isya atau 8:30 malam. Kita mengingat banyak jamaah yang dari jauh atau dari kota, ada yang dari Jakarta, ada yang Bekasi yang ikut di sini, jangan sampai
larut malam lah intinya di sini. Kadang-kadang ada juga yang menginap di sini. Untuk buka biasanya tuh untuk yang berziarah Mm-mm. tuh buka makamnya ini dari jam berapa, Pak? Kalau buka ini untuk saat ini sedari kita ya di sini makam Syekh Kudus ini memang kita masih dibuka secara umum, belum ada dikunci gerbang atau apa ya. Cuman kalau ada yang lebih paham biasanya suka nyari siapa pengurusnya gitu. Kadang-kadang memang kami tidak menunggu di sini selama 1 kali 24 jam. Biasanya suka datang ke rumah minta izin pamit untuk berziarah. Jadi bebas mau 24 jam masih bebas gitu. Karena kondisinya juga memang belum selesai dari Berarti segi tidak bangunan. ada jam ya, Pak? Iya, untuk sejarah ya. maaf Pak kalau misalnya pertanyaannya agak sensitif gitu. Mm-mm. Ada bantuan atau dukungan dari desa tidak Pak untuk atau komunitas gitu untuk perawatan makam ini sendiri? Ya, oke. Alhamdulillah Pak, ini juga bangunan ini baru 1 tahun ini bangunan dari bantuan dari Pemda, terus juga ada pengarugan lahan di sana, dukungan dari Pemda Karawang. Walaupun ini belum terdaftarkan di Cagar Budaya di sana gitu di ke Dinas Pariwisata. Terus pendopo yang sebelah itu juga itu dari dana desa gitu. Nah, selebihnya kami sama keluarga dan jamaah yang ada yang ngenceleng mungkin kami sediakan kotak amal dulu itu sekemampuan gitu. Awalnya mah awal-awal kita bebenah mah ya keluarga, dana keluarga dengan Berarti hasilnya untuk perawatan. iya, perawatan. Harapan Bapak untuk kelestarian makam dan peran masyarakat dalam kedepannya itu seperti apa Pak? Ya, harapan saya masyarakat khususnya Desa Sedari agar lebih tahu lagi terkait dengan Purwadaksi. Artinya Purwadaksi lebih tahu lagi asal usul desa ini, asal usul berdirinya desa ini adalah salah satu syariat beliau yang ada di sini, sehingga warga di sini jangan hanya lisan, bisa bareng-bareng melestarikan atau menjaga, atau mau syukur-syukur bisa berjarah bareng yang diadakan yang setiap malam Rabu gitu. Pak, ada pesan-pesan nggak untuk bagi yang mau ziarah gitu? Ya baik, yang pertama mungkin kami atas nama pengurus makam Syekh Kudus Janapura, kebetulan kami sedang belajar mengurus makam Syekh yang sudah dilaksanakan turun-temurun. Kami berdua dengan istri saya yaitu Ibu Hajar Resnawati yang biasa dipanggil Ibu Tatat. Biasanya beliau itu yang mimpin jarah tuh, bukan saya biasanya. Saya yang suka ceritanya biasanya. Nah, harapan saya para peziarah yang datang ke makam Syekh Kudus Janapura yang pertama adalah terutama yang perlu dijaga adalah adab. Adab berziarah itu harus kita tahu. Artinya jangan sampai jauh dari mana datang ke makam karomah sehingga kita tidak mengenal siapa pengurusnya, siapa pemerintahannya, sehingga cuma hanya tahu makam karomahnya saja. Mungkin lebih di ininya mah, yuk kita bareng-bareng jaga, yuk kita bareng tata cara dan adab cara berziarah itu seperti apa gitu. Sekian dari saya Julia dan Pak siapa? Rasna. Pak Rasna. Untuk bagi penjara tolong digaris bawahi ya guys. Jangan lupa jaga adab, tata krama, dan kenali orang-orang sekitar yang ada di sini. Dan dengan Ibu siapa? Bu Resnawati, Bu Tatat, Ibu Tatat dan pengurusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.